Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di tempat yang sama, setting lampu yang sama, hanya ganti baju. Saya percepat saja. Kita masuk ke sistem yang ke berapa? Ke-9 ya. Kita masuk ke sistem yang ke-9. Apa Gus Nur? Saya percepat. Memakmurkan masjid. Salat 5 waktu di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Al-ayah. Banyak sekali dalil-dalil, banyak sekali ayat-ayat, ya hadis-hadis betapa besar barokahnya, karomahnya, fadilahnya orang-orang yang memakmurkan masjid atau sholat di masjid. Hanya orang-orang yang beriman, ya, yang memakmurkan masjid, menegakkan sholat, bayar zakat, dan orang-orang takut kepada Allah dan seterusnya, maka dia orang yang beruntung, dia orang yang bertakwa, dia orang yang akan ditolong sama Allah, dia orang yang akan dimuliakan sama Allah, bla 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 bla. Oke, saudaraku, begini aja, langsung saya ringkas saja ya. Apa susahnya sholat di masjid? Apa susahnya sholat di masjid? Saya langsung closing aja ya. Mau berubah nasib, mau bermartabat hidup, mulia hidup di dunia, mulia di akhirat, makmurkan masjid, sholat 5 waktu di masjid. Apa yang terbesit dalam pikiranmu mendengar kata-kata ini? Biasa-biasa saja, atau cuek, atau tersadar, atau bagaimana? Begini saudaraku, begini. Ada orang rela menempuh perjalanan, ya, puluhan kilo, bahkan ratusan kilo, bahkan ribuan kilo, bahkan lintas benua, coba, lintas samudra, lintas benua, lintas negara bahkan, untuk mengejar karier, untuk mengejar S1, S2, S3, untuk mengejar doktornya. Kan ada itu. Misalkan contoh ini, misalkan rumahnya Jakarta, kuliah di London, kuliah di Inggris, kuliah di Amerika, nyebrang benua, ya kan? Atau rumahnya di Jakarta, kuliahnya di Surabaya, kuliahnya di Jogja, berapa ribu mil, berapa ribu kilo, berapa ratus kilo, itu dia sanggup kejar, dia sanggup langkahkan kakinya. Bukan hanya melangkahkan kakinya, termasuk biayanya, biaya hidup, biaya kuliah, biaya kos-kosan, biaya makan, dia sanggup keluarkan. Nah, kenapa? Perhatikan ini, kenapa? Dari Jakarta kuliah ke Amerika, sudah lintas negara, ya kan? Dia sanggup lakukan itu. Setelah di Amerika, ternyata kok dengan izin Allah, dia tinggal di apartemen, dia tinggal di kos-kosan yang gak jauh dari masjid. Dari Jakarta kuliah ke Jogja, ke UGM atau apalah ya, ngejar doktornya, ngejar S3-nya. Jakarta, Jogja, dia sanggup itu lakukan perjalanan jauh itu. Kebetulan dengan izin Allah, qadarullah, di Jogja, apartemennya, tempat kosnya dekat dengan masjid. Pertanyaannya, ribuan kilo demi dunia, ribuan kilo demi jabatan, demi titel, dia sanggup lakukan itu, dia sanggup langkahkan kakinya. Sementara tempat kos dia itu berapa meter ke masjid, dia nggak sanggup langkahkan kakinya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, duhur lewat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, kakinya tuh berat sekali melangkahkan kakinya ke masjid itu. Nginjak karpetnya masjid itu berat. Coba jawab, kenapa? Demi predikat, demi titel, demi gelar S1, S2, S3, biaya, waktu, tenaga, pikiran,
langkahkan kaki ratusan kilo sanggup, begitu di lokasi dekat masjid nggak sanggup. Makanya nggak aneh kenapa tiba-tiba begitu lulus dia seperti kembali ke titik nol. Titelnya nggak berkah, gelarnya nggak berkah, intelektual kecerdasannya sama sekali jadi fitnah, bahkan sama orang tua ngelama, ya kan? Dia jadi fitnah untuk dirinya, jadi fitnah untuk keluarganya, bahkan jadi fitnah untuk negaranya. Karena titelnya tinggi, jadi menteri korupsi. Kenapa? Nggak berkah titel, jadi fitnah untuk dirimu. Oke, saya closing ya. Bisa nggak makmurkan masjid? Sholat di masjid. Naik mobil, naik motor, lihat jam, 10 menit lagi masuk sholat, gelisahkan hatimu. Bangun peradaban ini. Ya Allah, 10 menit lagi. Di mana masih terdekat? Masjid. Mana masih terdekat? Gelisahkan hatimu. Aku harus sampai masjid duluan ini sebelum azan ini. Mana masjid? Mana masjid? Gelisahkan hatimu. Dapat masjid, parkir, wudhu, sholat sunnah, kemudian Anda duduk sebentar, mengendapkan hati, mengendapkan fikir. 3 menit kemudian azan waktu sholat masuk. Anda bisa sholat berjamaah di masjid. Bahagia enggak? Lapang enggak kira-kira hidupmu? Gus Nur, sholat di rumah sama di masjid apa bedanya? Gini saudaraku ya, kalau di masjid itu banyak sekali kemungkinan variabel spiritual itu akan terjadi. Jelas beda lah, secara algoritma pahala aja beda. Kalau di rumah pahalanya 1, kalau berjamaah pahalanya 27, kan beda. Ya, sama-sama dapat pahala tapi beda. Ya dalam tanda petik beginilah, kalau Anda punya handphone Nokia 3310 sama handphone iPhone kan beda toh ya. Ya, aplikasinya, memorinya, bekerjanya kan jelas beda. Ya sama-sama nasi, tapi kalau nasi ini kita nggak ngomong apa ya istilahnya, kita nggak ngomong bab syukur loh ya. Kalau bab syukur apapun bersyukur. Nah, kita lain ini pembahasannya. Ya beda lah, nasi bau dengan nasi gulai seger itu kan beda. Sholat di rumah dengan sholat di masjid ya jelas nggak sama. Di masjid minimal ya ketemu wajah-wajah baru, ketemu silaturahim baru, ketemu orang baru, ketemu aura baru, ketemu harapan baru. Jangan-jangan melahirkan imajinasi baru, jangan-jangan melahirkan konsep baru, jangan-jangan melahirkan ide baru, ya, jangan-jangan melahirkan harapan baru, jangan-jangan melahirkan menumbuhkan sel-sel baru di dalam kecerdasan akal, pikiran dan otak Anda, kan gitu. Banyak variasinya kalau di masjid itu. Dan beda, mendukung aura di masjid itu. Memang masjid kan memang di situ nggak ada musik dangdut, nggak ada musik maksiat, kan nggak ada di masjid. Yang ada hanya Al-Quran, hanya sholat, mendukung situasinya. Kalau di rumahmu kan ada yang nyetel musik, ada suara kompor, ada suara burung, ada suara yang aneh-aneh macam-macam kan. Kita sedang ngomong fadilah, karomah, ilham gitu kan. Nah kalau di masjid kan mendukung suasananya. Gitu loh saudaraku, tetap beda. Nah sistem yang ke-9 ini saudaraku apa? Makmurkan masjid. Ya Allah, sementara aku belum bisa memakmurkan diriku. Ya Allah, sementara aku belum bisa memakmurkan anakku, memakmurkan istriku. Ya Allah, izinkan aku bisa memakmurkan masjidku ya Allah. Kurang lebih begitu. Gak apa-apa ya Allah, belantara jiwaku tandus. Gak apa-apa ya Allah, samudra pikiranku kering kerontang. Gitu kan? Gak apa-apa ya Allah, batinku, nasibku selalu tersudut di sudut ruangan yang kelabu, sudut batinku yang kering berbatu, gak masalah. Sudut ruangan yang berdebu, gak masalah. Tapi yang penting sekarang aku akan menyuburkan masjidku, memakmurkan masjidku.
Aku siap mati demi memakmurkan masjidku. Aku siap mati untuk bisa bersolat berjamaah di masjid. Bangun habit itu, bangun kebudayaan itu, bangun sistem itu, install sistem itu, insya Allah. Salam memakmurkan masjid. Ingat, ini tergantung hidayah juga, tergantung kekuatan afirmasimu. Anda sudah terlanjur beli flash disk ini, beli materi ini. Murah harganya, cuma 200.000. Anda buang, Anda hiraukan ini nggak masalah. Anda nggak miskin karena Anda kehilangan cuma 200.000. Tapi kalau Anda amalkan ini, nelusup ke ulung-ulung relung kol bumi. Bukan masalah uang 200.000-nya saudaraku. Tapi ada sesuatu yang gak bisa diukur dengan uang, dengan harta, bahkan dengan dunia dan isinya ini. Gitu loh. Install ilmu ini ke istrimu, ke anakmu, ke cucumu, ke menantumu semuanya. Install ilmu ini. Barakallah, barakallah, barakallah. Salam memakmurkan masjid. Apapun resikonya, bayar. Berapapun harganya, bayar. Aku akan memakmurkan masjid. Aku akan tenggelamkan kepalaku. Aku rendahkan seluruh egoku, tersungkur di sajadah masjid bersama jamaah-jamaah yang lain. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.